kejahatan yang melanggar undang-undang revenue gitu ya dengan expenses-nya. Dan bagaimana perusahaan dapat turut berperan Dengan adanya teknologi dan perkembangan teknologi. Bagaimana cara Aku pengen kali sih kerja kan gitu kan, nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa karena pastinya ini siang itu kan perlu 60% santai tidak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik nih rame-rame sore-sore ya. Di hari yang baik dan hari yang bahagia hari ini, senang sekali kita dari komunikasi PLN UID Aceh ya. Ngomong kami tampil pun. Iya, jadi kita harus kenalan dulu nih satu persatu. Silakan siapa yang mau kenalan duluan? Ceman. Tapi tadi ini yang takut. Enggak dari Riko. Oh tadi briefing pertama itu. Biar Oke, kenalan. Hai. Cari Dari orang kaum apa ya? Kaum Hai, Gen Z. nama saya Iko. Assalamualaikum. Hai Niko. Halo Riko. Halo. Lah gitu aja. Kenalan dong tuh. Selama ini ngerjain apa aja? Selama ini di komunikasi itu ngerjain Semuanya. nggak semua juga, tapi hampir Semua. Hampir semua. Riko, ahli pawang ya kan? Juluki si lebah karena sakit dan menyakitkan ya. Oke, selanjutnya Bang Firman. lupa dulu kan silang. Ada polanya. Jadi halo, kenalin Zulfan, admin komunikasi dan manajemen stakeholder. Jadi Jadi kalau jumpa manggilnya apa? Rizky Febian. enggak lah. Oh, dan dia merasa mirip dirinya mirip Rizky Febian. Nggak sulit, pada pensiun. Mana ada kucuing? Ketawa dong, Bu Firman. Jangan ketawa dong. Oke. 2,000 years. Lama kan orang nunggu dah bang. Orang ini dah. Udah lah. Udah. Halo, hai, nama saya Dea Suhartini. Biasa disapa dengan Bude atau Mbak D. Tinggal di Ketapang. Iya, tinggal di Matai, ujung bawah kaki gunung. Ya, saya kayaknya nih yang di antara yang lain nih yang paling lama nih di komunikasi. Sombong. Iya. sombong amat. Sombong. Dia sama. Ya, 6 tahun. 6 tahun. Coach ya. Coach katanya. Pelatih ya. Tapi masih betah ya deh. Insya Allah betah bang. Masya Allah. Karena abang yang tanya betah. Sekarang Widi. Ya Widi. Halo, aku Widi. Mana sih kameranya? Yang mana aja boleh. Yang mana aja boleh ya. Semua Aku aku Widi, biasa dipanggil Widi juga. Aku stafnya Bang Julfan. Di sini aku nggak ngerjain apa-apa sebenarnya, cuman mengheboh-hebohkan aja yang paling penting. Terus kadang juga talenta Widi, ya kan? Iya kan? pokoknya membantu kerikil-kerikil itulah di komunikasi gitu. Thank you. Oke, Widi tahu. Ya Bang Firman. Tunggu tuh, Mika berpindah ke sini. Pegang lah, biar jelas suara. Nama saya Ceman. Halo. Perkenalkan nama saya Firman, stafnya Bang Zulfan. Untuk pekerjaan sama kayak Widi, nggak ngerjain apa-apa gitu. Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Maksud sama orang-orang rajin. Aku ya. Halo, aku Lukman ya. Abang terakhir lah, aku dulu lah. Sekali apa yang terakhir? Lukman Hakim ya. Selama ini menjadi manajer komunikasi di tengah orang-orang hebat yang luar biasa kali ini ya. Wow. Ini adalah anak-anak yang sangat bertalenta dan sangat bangga bisa berada di sini. Kira abang mau bilang anak aja gitu. Silakan anak Mas. Halo, perkenalkan saya Muhammad Agam Mauliarski, biasa dipanggil Agam. Staff
staffnya Bang Zulfan dan Bang Lukman. Yang biasa ngurus podcast lain nggak ada kerja. Oke, jadi kita hari ini video YouTube ini tujuannya bukan mau pamer ya, disclaimer kita bukan mau pamer, muria, tapi kita mau tunjukin aja nih kalau inilah orang-orang yang selama ini berada di pembuatan podcast, benar gitu ya? Ya, jadi di podcast ini kan nggak mungkin sendiri. Ya. Ada yang harus disetting sebelum dilakukan Jadi tes. semua ini semua hanya settingan. Oh. Jadi podcast ini mungkin kan orang bertanya-tanya nih sama nih siapa yang edit, siapa yang ngetik ini. Nah, wajah-wajah di balik layar podcast ya. Jadi mungkin bisa cerita aja nih pengalaman lah kawan-kawan selama menghadapi podcast, mungkin dari idenya seperti apa ya. Bude yang udah selama ini senior, apalagi Bang Firman ya. Sangat ikonik ya dengan podcast ya. Mungkin bisa lah cerita kawan-kawan. Mungkin dimulai dari Bang Firman. Jadi cerita setting kamera dulu, terserah lah sama Agam berdua. Apa-apa aja yang harus disiapin sebelum dilakukan take gitu kan. Cak kan? Agam yang produser. Ada dalam surat, ada nota dinas, ada lagi. Pada intinya biasanya sih kita sebelum siapin tempat tuh biasanya udah ada tema duluan kan. Tema itu bisa dari kita sendiri atau ada dari manajemen atau ada permintaan dari stakeholder gitu kan, biasanya Bang Zulfan dan Bang Lukman. Habis itu persiapan produksi. Biasanya kita setting lighting, tempat dan lain-lain lah. Setelah itu lanjut ke recording seperti ini, lalu masuk tahap ke dapur editing. Masuk lagi validasi dari Bang Lukman, dari Bang Zulfan, dari leader-leader, dari SRM, baru kita bisa public ke YouTube-nya Podcast Room. Biasanya kan kayak gitu sih. Jadi seluruh proses editing semua terjadi. Iya, semua proses editing, ambil gambar, persiapan kayak temanya apa itu biasanya itu dari orang dalam semua, dari kita semua nih. Ya. Bisa dari siapapun ide-ide itu, biasanya gitu. Nah kalau misalnya buat video itu kan bukan core bisnisnya PLN. Maksudnya Bang Agam sama Bang Firman belajar di mana tuh cara lampu, lighting, kamera tadi itu siapa yang ngajari? Itu sebenarnya ya lebih ke otodidak kayak gitu kan, nggak ada yang ngajarin ya, kita belajar di YouTube, tapi ada juga kita belajar sama teman-teman yang udah lebih profesional di luar, yang udah pernah kayak gitu. Jadi ya ngulik sendiri lah. Ya. Tadi prosesnya, nah kalau penentuan temanya yang menurut Bang Firman lah, Bang Riko ya, kawan-kawan yang lain nih, yang paling seru, yang paling diingat sekarang podcast itu ngebahas tentang apa? Aku dulu. Nah, boleh. Aku tuh yang paling aku ingat adalah tentang Gen Z. Jadi yang sih judulnya tentang Gen Z kan? Iya. Jadi kenapa tertarik banget sama podcast itu? Karena biasanya kita rada tabu ya kalau ngebahas tentang Gen Z itu kan. Terus jadi kita suka secara tidak sadar kita suka mengunderestimate Gen Z itu seperti ini. Nggak bisa kerja. Iya, nggak bisa kerja, terus sukanya tiba-tiba mau resign aja kayak gitu kan. Padahal sebenarnya Gen Z kan juga banyak positif side-nya kayak gitu. Nah, di situ tuh benar-benar dibongkar bagaimana caranya mengerti Gen Z dengan baik gitu. Gen Z. Itu. Riko udah cukup sering juga jadi ini ya, Riko ya. Jadi narasumber ya, sumber kekayaan. Cukup sering Jadi host lah. Kalau kalau nggak salah Riko tuh sempat pernah jadi narasumber podcast ini ya, keuangan ya, terkait forex ya, kemarin ya. MC. Terus pernah juga jadi host. Kalau misalnya yang paling berkesan, ya semuanya berkesan ya, karena buktinya kita paling satu. Kalau semua cari aman. yang paling berkesannya itu yang masalah ini ya Omo kalau nggak salah kemarin tuh. Nah itu betul-betul paling berkesan, yang Bang Agam jadi hostnya. Terus memang Riko kan di balik layarnya juga tuh, dan Riko melihat sendiri Bang Andre juga meneteskan air mata di situ ya, itu. Karena jadi kalau nggak salah waktu itu ceritanya tentang seorang anak yang rumahnya nggak ada listriknya pada saat dia masih zaman dia sekolah, tapi sekarang jadi manajer di PLN gitu. Kisah nyata jadi. Kisah nyata. Terus tapi nggak seru Pak. Tadi udah teringat nah yang paling nggak menarik. Nah dari podcast itu evaluasi. Silakan Bang Firman atau Budi. Selalu ada orang. Firman nambahin yang paling menarik ya. Yang paling menarik menurut Firman tuh pas sama Ibu Hesti ya, masalah
permasalahan rumah tangga. Jadi untuk Oh, pembelajaran. itu jadi Bang Firman kemarin ikut. Enggak. Jadi untuk Belajar, Belajar ya, ilmu, Bang? pribadi. ilmu baru untuk kita, terutama untuk Bang Pagel mungkin, Bang Lukman. itu. Bagaimana cara handle pasangan waktu itu ceritanya? Saking di handle hilang, resign. Kalau Bude lah, Bude yang ini mungkin tema yang diharapkan ada di dalam podcast kita berikutnya. Untuk tema yang diharapin itu yang mungkin apa ya? Ya untuk pembahasan yang lebih seru aja sih, yang untuk bisa dinikmati sama ya sama kita yang para Gen Z ini. Misalkan kita kan sekarang ini kan suka banyak asumsi-asumsi di dunia maya yang kadang-kadang itu kita ini bisa diterima nggak? Itu bisa diterima nggak? Kayak gitu. Lebih penjelasan-penjelasan yang lebih menarik aja untuk Gen Z gitu. Gitu aja sih Bang. Ya. Lebih menarik gitu. Ya, kita berkali-kali membuka ya peluang untuk para PLNers ya, ataupun para netizen ya. Yang mau sharing Atau kali yang ya. mau- Elektrician ya? Ya, mau sharing ya. elektrician ya. Ya, elektrician yang mau sharing atau juga mau request nih temanya apa juga masih bisa ya Bang Agam ya. Ya, segera hubungi Agam. Kalau aku sih maksudnya mikir pinginnya tuh podcastnya tuh selalu bisa menjadi ya udah pasti jadi jejak digital ya. Ya. Jadi kalau kita memberi informasi apapun itu bisa diulang-ulang terus. Jadi selalu informatif lah, menjadi saluran internal communication kita yang baik untuk para PLNers dan juga untuk masyarakat yang mau tahu informasi tentang PLN. Kalau dari pengalaman nih Bang Julfan yang baru bergabung, yang dilihat yang perlu diimprove dari kita nih apa nih Bang Julfan? Jadi kalau misalnya yang perlu diimprove itu sebetulnya dari kita itu, dari electrician ataupun pegawai yang di UID ini, itu siapa aja bisa tampil sebetulnya, punya ilmu yang bisa di-sharing ke tim ataupun di podcast kita. Jadi yang hal unik yang dari setiap orang itu per individu itulah yang bisa kita angkat, kita bahas. Itu yang menarik menurut saya gitu kan. Betul, terutama Cik Man kan perlu itu kita kaji lebih dalam. Seperti kajian. Karena Firman ini punya bakat ya gue ya. Punya bakat, sebenarnya punya bakat. Iya. Bakat apa nih yang perlu kita tahu kan? Bakat terpendam yang Karena stick rebel ya. Iya. Jadi hari ini alhamdulillah podcast room ya mulai sangat aktif ya, udah mulai banyak dapat pengakuan. Ya. Mulai banyak dapat pengakuan, mulai aktif sekali. Alhamdulillah di tahun 2024 podcast room ini sudah mendapat beberapa penghargaan. Ya, apa-apa aja nih Bang Firman? Penghargaan yang kita dapat Bang Firman. Yang udah kita tampilin di depan kita nih semua, salah satunya Corporate Communication Award, sama dengan apa tuh? Apa tuh? Pegang aja Bang, aku baca. Nah, IABC. IABC ya Bang Firman ya? Ya, IABC. Ya, jadi Untuk kategori Impactful Public Relation Award. ya, jadi Impactful. dari Best Podcast. Alhamdulillah ya, artinya kerja keras kawan-kawan selama ini dapat pengakuan, dapat penghargaan dari dua instansi ya secara nasional. Mudah-mudahan kami juga terus berharap bisa terus memberikan kontribusi, memberikan informasi dan juga pastinya terus hadir ya untuk seluruh elektrician yang ada di Indonesia. Kan Ellen? Ini paling lumayan kayak yang pertama kayak udah menang lomba di PLN, di tingkat komunikasi BUMN juga udah menang podcast room. Benar. Dan yang ketiga sekarang kita dapat penghargaan dari eksternal gitu kan. Intinya lebih ke selain dari apa yang sudah kita lakukan, support besar dari penonton nih Bang Lukman ya kan. Kayaknya kita perlu mengucapkan banyak terima kasih juga buat penonton, tamu yang pernah kita undang di sini, host yang pernah di sini yang bukan dari internal kita gitu kan. Mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya, apa dari hasil yang udah kita dapetin sekarang gitu. Betul sekali ya. Tidak Jadi kita terlepas terus dari masih penonton. mengharap support dan juga dukungan ya Bang Agam dan kawan-kawan ya. komennya juga. Jangan lupa di share ya. Jadi semua narasumber juga lupa share ke grup keluarga ya. Ya. Nambah View-nya naik. subscriber dan view-nya. Oke, mungkin dari Bang Firman atau Bang Riko ada penutup? Silakan Bang Firman, karena Bang Firman yang ini Ya, biasa Mas. punya quote terbaik. Sampaikan liku aja. Minimal pantun lah. Iya. Ya, silakan. Ya, Ikan sepat, ikan sepat, ikan gabus. Podcast cepat. Ini, ayo ini, gas. Terus.
Ya nggak, Riko aja terus. Ya harapannya tentunya podcast room ini terus berlanjut ke depannya oleh narasumber dan host-host yang lebih keren, terus pembahasannya lebih keren dan juga terutama ya para PLNers gitu butuh supportnya yang paling benar-benar support nih. Dan yang pasti nanti podcast room akan tampil lebih segar dengan host-host seperti Iya, Firman, ya. Nah, itu yang Akan kita juga. welcome back. Iya. Juga Dea dan Widi yang akan terus melakukan The Sister ya, melakukan The Sister, dan juga kita punya bakat-bakat terpendam seperti Bang Pagel, Kak Nisa juga ya, ada di TJSN yang melakukan sangat luar biasa ya. Jadi seluruh netizen, elektrizen, seluruh elektrizen, kami ucapkan terima kasih atas dukungan, atas supportnya selama ini sudah menonton kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.